Salam. Shalom. Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kita bersyukur pada pagi yang indah ini kita masih berikan kesempatan untuk bersekutu bersama-sama beribadah di hadirat Tuhan. Kita akan beri bersama-sama, kita akan mulai ibadah pagi ini. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Hujan akhir telah tiba, Allah sedang melawat umatnya. Tangan telah menghuni, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa, dan kuasa-Nya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doa. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa, dan kuasa-Nya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, generasi ini selamatkan ya Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini Adapun pertolongan kita dalam ibadah pagi hari ini adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, yang memelihara kasih setia sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Namun Allah yang senantiasa memberkati orang-orang yang percaya dan berharap kepadanya. Turunlah atas kita semua berkat, damai sejahtera dan sukacita yang datang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Sementara kita beribadah pada pagi yang luar biasa ini. Haleluya. Amin. Ya, silakan pada kembali dan berkati kita semua. Amin. Shalom. Semangat tangan di hadapan Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang luar biasa dan kasih setianya itu besar buat kita. Terima kasih Tuhan, sungguh besar kasih setiamu dalam hidup kami. Engkau yang melayani seluruh kehidupan kami Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan
bersyukur bahwa Engkau Tuhan hadir di tengah-tengah kami. 2-3 orang berkumpul, Engkau ada di situ, dan kami percaya Engkau ada di tengah kami pada saat ini Tuhan. Mari lawat setiap kami, umat-umat-Mu dimanapun kami berada. Kami percaya kuasa kehadiran Tuhan melawat dan menjamah setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dan biar sukacita anggur yang baru dicurahkan di tengah-tengah kami. Mari semua yang menerima sukacita yang dari Tuhan, bersama kita mau katakan amin. Haleluya. Beri sorak-sorai bagi Dia. Amin. Saya boleh undang untuk bangkit berdiri. Anggur baru dicurahkan di tengah kita. Amin. Sebab hari ini hari pembebasan itu. Roh Kudus bercurah di tengah-tengah kita. Haleluya. Roh Kudus bercurah di tempat ini. Urapan yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus
Engkau Tuhan. Karena kami tahu tidak ada lagi waktu yang makin banyak, tetapi kedatangan-Mu semakin dekat. Karena itu biar kami lebih lagi bersungguh-sungguh untuk melayani dan mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari yang luar biasa indah yang Kau beri bagi kami saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya sukacita dan kekuatan yang dari Roh Kudus memenuhi setiap hidup kami. Engkau pribadi yang sungguh menawan dan suci bagi kami. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu.
adalah doa yang keluar dari hati kami kepada Engkau Tuhan, bahwa kami membutuhkan pribadi-Mu dalam hidup kami untuk senantiasa memimpin setiap kami. Mari Roh Kudus ambil alih seluruhnya, biar seluruh kehidupan kami ada dalam kehendak dan pusat rencana Tuhan, dan firman-Mu digenapi dalam hidup kami. Mari Roh Kudus beracaralah, dan sampai setiap kami mengalami Engkau secara pribadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Mari semang diberkati dengan kasih dan kemurahan Tuhan. Kita bersama berkata amin. Haleluya. Haleluya, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi semua yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kemurahan Tuhan berlimpah atas kita, amin. Mari kita belajar firman Tuhan pada saat ini, karena memang hanya firman Tuhan yang akan membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik. Ya, hanya dengan firman Tuhan. Mari kita baca bersama-sama di dalam Daniel pasal yang ke-12. Saya akan bacakan. Bapak Ibu yang ada di rumah, dimanapun berada, kita akan simak bersama-sama. Beberapa waktu lalu Tuhan taruh firman ini ketika saya merenungkan betapa baiknya Tuhan, di mana pada saat itu ketika saya mereka-reka pikiran saya, keinginan saya, dan banyak orang mungkin juga berkata keinginannya masuk surga, menikmati indahnya tinggal bersama dengan Tuhan Yesus Kristus gitu. Dan ketika saya belajar tentang Daniel, dan ini juga pergumulan saya secara pribadi sampai saat ini, surga yang saya dapatkan dari rema yang Tuhan berikan buat saya adalah ketika Sadrah, Mesah, dan Abednego dimasukkan dalam perapian yang menyala-nyala. Dan pada waktu itu panas ataupun kekuatan sumber api dipertajam, ya, dinaikkan sampai 7 kali lipat panasnya, ya. Dan ketika saya merenungkan akan kata-kata dan firman Tuhan yang saat itu saya baca dan saya dengarkan makna apa yang Tuhan taruh dalam saya. Dan ketika Sadrah, Mesah, Abednego masuk dalam dapur perapian yang menyala-nyala 7 kali lipat panasnya, dan radiasi ketika para pengawal membawa mereka bertiga itu mati di tengah situasi dan keadaan yang sama. Belum masuk ke dapur api, belum masuk di situ. Dari pengawalnya ketika dia mau masukkan mereka bertiga, hangus, terbakar. Dan ketika Sadrah, Mesah, Abednego dimasukkan dalam perapian yang menyala-nyala, ini yang Tuhan taruh buat saya. Ajaib, ajaib sekali ketika Raja berkata, bukankah yang kita masukkan di dalam dapur yang menyala-nyala api 7 kali lipat yang saya naikkan hanya 3, tapi kenapa ada 4 sekarang? Saya langsung dapat rema Tuhan. Ternyata ketika saya tangkap, orang yang masuk dalam surga, orang yang diselamatkan adalah seperti orang itu masuk dalam sesuatu pencobaan yang Tuhan sudah taruh dan orang itu berhasil. Dan saat itu ketika saya tangkap, ya, Sadrah, Mesah, Abednego dalam dapur api yang menyala-nyala itu, dia tidak mati. Dan bahkan Alkitab mencatat bau rambut pun tidak ada. 3 orang yang kita masukkan, tapi kenapa sekarang ada 4? Dan saya tangkap Tuhan, sepertinya ketika kau taruh rema ini, surga adalah bukan sesuatu lagi yang sepertinya elok, indah, dan seperti situasi yang imajinasi saya bayangkan, yang muluk-muluk dan sebagainya.
Namun surga, ketika dalam suatu masalah besar, dalam problem yang sangat mungkin manusia tidak bisa lepaskan dirinya, tapi dia menikmati kuasa Tuhan, dia menikmati keajaiban Tuhan, itulah surga. Dan Sadrak, Abednego, dan Mesah, dari 3 orang dan 1 malaikat Tuhan, seperti dewa dikatakan oleh seorang raja. Nah, Sadrak, Mesah, Abednego ternyata ketika saya tangkap, dia sedang di dalam surga. Yaitu di mana penuh kemuliaan Tuhan, penuh otoritas Tuhan, penuh kuasa Tuhan. Yang tidak masuk dalam surga, para pengawal di sekitarnya pada waktu itu, karena dia mengalami apa? Kematian. Nah, saat ini kita dengar, saya tahu dan bahkan saya melihat situasi yang sekarang saudara dan saya sedang alami dengan situasi pandemi yang ada. Satu saat saya dengar, saya juga agak gimana ya, hamba Tuhan nyuruh hamba Tuhan, tolong berdoa nanti ketika gilirannya Bapak, doakan supaya COVID atau Corona itu bagaimanalah. Dan hamba Tuhan juga bergumam, mau doa apa ya? COVID diapakan, Corona diapakan gitu. Kita ingat gak ketika kita mengerti kebenaran firman Tuhan, di saat badai yang bergelora, Tuhan Yesus ada. Di saat air bah yang melimpah menghanyutkan dunia, Tuhan ada. Dan bahkan di tengah suatu kematian yang pada waktu itu, Nabi Tuhan dipelihara di Sungai Kerit. Dan dia diberikan makanan oleh siapa? Oleh burung gagak, burung kematian. Tuhan ada. Nah, sekarang situasinya saat ini pandemik. COVID-19, ya, Corona. Mau diapakan? Banyak yang mungkin berimajinasi, berkeinginan, singkirkan, lepaskan, habiskan. Padahal saya ulangi lagi dari depan, Sadrak, Mesah, Abednego menikmati kemuliaan Tuhan, menikmati kasih karunia Tuhan, menikmati keajaiban Tuhan di mana? Di tengah perapian yang menyala-nyala. Dan bahkan Sadrak, Mesah, Abednego dia tidak berkata, Tuhan aku tengking, aku padamkan api ini. Tolong Tuhan, hapuskan dan hilangkan ini Tuhan. Bara api yang menyala-nyala, sedikit pun tidak. Tapi apa yang terjadi? Sadrak, Mesah, Abednego, dia ngerti aturan negara yang ada. Dia ngerti aturan yang harus dia lakukan. Dia tetap kekeh, aku tetap menyembah Allah yang hidup. Sehingga ketika dalam ketetapannya menyembah Allah yang hidup, seketika itu juga Sadrak, Mesah, Abednego menikmati surga. Sekali-kali tidak pernah ditengking api itu mati. Tidak pernah diusir supaya padam mati. Dan Tuhan akan menolong. Enggak. Tapi dia apa? Dia alami, dia jalani masalah yang besar itu. Dan kemuliaan Tuhan nyata. Dan dia menikmati kebesaran Tuhan. Dia menikmati kedahsyatan Tuhan. Dan bahkan dia bertemu langsung dengan malaikat Tuhan. Bahkan mungkin Tuhan Yesus sendiri menemani dia. Ataupun Allah Bapa yang berwujud. Pada waktu itu Raja berkata seperti dewa. Bertemu langsung, bertatap muka. Ditemani penguasa jagat raya. Bapak Ibu yang terkasih, mari di hari-hari ini kita akan lebih mengerti apa yang Tuhan mau. Sekali lagi, Sadrak, Mesah, Abednego tidak berdoa, tidak menengking, tidak mengusir supaya api itu lenyap, padam dan hilang. Tapi dihadapi. Nah, hari-hari ini juga saudara terkasih, saya tidak tahu doa dan kerinduan saudara dan saya apa dengan kondisi pandemi yang saat ini. Saya tidak tahu. Tapi Alkitab dari awal sampai pada akhir, ketika terjadi sesuatu abnormal dalam dunia ini, Alkitab mencatat apa? Tuhan hadir. Ya, Tuhan hadir. Tidak hanya di dalam keluarga yang sejahtera, yang damai, yang penuh dengan pujian dan penyembahan, enggak. Di dalam ketidakmungkinan di dunia ini, di dalam air bah, di dalam laut yang bergelora,
Tuhan ada. Ya, kita akan baca bersama-sama. Daniel pasal 12. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael pemimpin besar yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu akan bangsamu akan terluput, yaitu barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Dalam kitab itu, kitab yang telah dimeteraikan oleh anak domba Allah dengan kuasa darahnya. Bapak Ibu yang terkasih, sekali lagi, kesesakan, kesusahan, Alkitab berkata, bangsamu dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa. Saudara, di akhir zaman ini, di saat ini, saya tidak tahu merasakan kondisi yang saat ini sedang terjadi. Yang saya tahu saat ini dan yang mungkin saya alami hari ke hari. Ya, dan adanya situasi yang saat ini sedang kita alami bersama-sama. Saya mencatat beberapa hal dan akan saya kupas sedikit supaya pada pagi hari ini ada kekuatan Tuhan, ada kemuliaan Tuhan. Kondisi sekarang ini sedang terjadi situasi yang gerah, panas, tensi tinggi, manusia semuanya memberikan kemampuannya bagaimana mengatasi situasi sekarang ini yang disebabkan banyak hal. Antara lain dampak dari kondisi sekarang ini, ekonomi, ya, sulit orang mencari uang, banyak di PHK, banyak tidak mendapatkan keuangan, bahkan pekerjaannya dan kemungkinan juga sampai perusahaannya bangkrut. Sosial, manusia semakin egois, tidak bisa menolong. Sudah ketika Tuhan lihat aja di mana di tengah-tengah jalan ada orang jatuh, sudah dulu mungkin berbondong-bondong ya. Sekarang berbondong-bondong ngambil handphone doang, sama sekali nggak menjamah tubuh orang tersebut. Ya, karena itulah situasi sekarang rohani, saling merasa benar. Ya, beberapa waktu lalu, saudara dan saya mendengar, tahu, membaca bahkan pertentangan bahwa ajaran saya yang benar, ajaran kamu yang nggak benar, ajaran seperti ini. Banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang mengklaim dirinya lebih benar. Ini yang sedang kita alami dalam situasi rohani. Sehingga banyak anak Tuhan yang gelisah. Saya mengikuti siapa? Saya berpadanan kepada siapa? Karena partnerku, karena pemimpinku berbeda pandangan. Bahkan saudara sebenarnya kalau saudara ngerti dalam suatu kehidupan, rumah tangga saja ketika mempunyai 2 orang anak itu pasti berbeda. Pasti berbeda anak satu dan yang kedua. Tidak merasa ada yang lebih benar. Semuanya pasti benar selama satu bapak, satu ibu mengajarkan pada satu fokus pada 2 anak. Pasti tujuannya akan lebih baik dan mulia. Tapi sekarang saudara dan saya merasa benar. Saya yang dibenarkan, saya yang diurapi Tuhan, saya yang dikasih Tuhan, saya yang dekat dengan Tuhan gitu. Yang lainnya saya tidak tahu. Industri dalam modern banyak PHK, banyak diliburkan dan sebagainya. Iklim cuaca panas sekali. Dan reaksi anak-anak Tuhan hari-hari ini, ya ada yang marah, ada yang mengeluh. Yang seperti saya katakan tadi, bingung dengan situasi ini, menengking, mengusir, ya supaya kegerahan, kepanasan segera lenyap dan digantikan angin udara yang sejuk. Sekali lagi Alkitab berkata, Sadrak, Mesak, Abednego dia menikmati surga bersama dengan Tuhan ketika dia tidak di atas pegunungan yang nyaman dan merasa dekat dengan Tuhan. Tapi ketika dia di tengah-tengah badai, di tengah-tengah permasalahan api yang 7 kali lipat itu, dia merasakan surga, yaitu di mana ada kekuatan Allah, ada kasih karunia Tuhan, ada kemurahan Tuhan yang berlimpah. Dan pagi hari ini, mari bersama-sama kita lebih peka apa yang Tuhan mau dengan situasi yang sekarang saudara dan saya hadapi. Karena Alkitab berkata, ayat yang ke-7, lalu kedengar orang yang berpakaian lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu bersumpah demi Dia yang hidup kekal, sambil mengangkat tangan kanan dan tangan kirinya ke langit. 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Dan setelah terakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, maka segala hal ini akan digenapi. Saudara dan saya, pagi hari yang luar biasa, Tuhan mengkaruniakan kepada kita, memberikan kesempatan kita untuk mengerti apa yang Tuhan mau. Bahwa api Tuhan yang saat itu dialami oleh
Sadrak, Mesak, Abednego adalah api kemuliaan Tuhan dinyatakan kepada 3 hamba Tuhan ini. Sekarang ini, situasi sekarang ini, saudara dan saya bagaimana? Saya tidak tahu, sekali lagi, saya bukannya juga enggak menerima orang yang menengking COVID, orang yang menengking corona. Tapi kembali lagi coba, yuk kita berkata-kata, berasumsi itu berdasarkan apa? Karena orang menengking biasanya berdasarkan apa biasanya? Biasanya ketakutan, biar tidak menjamah saya. Benar gak sih? Ayo pergi. Coba saudara dan saya dikejar anjing itu, kira-kira gimana? Ayo pergi. Kan begitu. Ditengking, ayo COVID, pergi. Padahal sekali lagi, di tengah badai kehidupan yang ada, sekali lagi saya katakan, di dalam gelora laut yang mencekam, Yesus hadir kok. Kenapa kita mesti berebut mengusir yang mungkin bukan kehendak Tuhan, menengking? Sekali lagi, saya tidak anti orang menengking, pelepasan bukan itu. Tapi saya pengen setiap kita berinteraksi dan setiap kita mensikapi hari-hari ini apa yang Tuhan mau. Dari awal sampai perjanjian baru, dari perjanjian lama, Tuhan hadir selalu dalam suatu konflik, dalam suatu masalah. Karena Alkitab berkata supaya mereka mengerti kalau aku tuh yang mengatur dunia. Supaya mereka percaya bahwa aku adalah Tuhan. Kelaparan di padang gurun Tuhan berikan burung puyuh. Ya kan? Kehausan di tengah padang belantara Tuhan berikan melalui apa? Batu. Tuhan hadir. Ya, mari bersama-sama hari ini saudara dan saya sedang menghadapi sama perasaan seluruh dunia. Kepanasan dan kepanasan. Tapi Sadrak, Abednego dan Mesak, di tengah-tengah kepanasan yang ada, dia punya komitmen. Aku tidak akan menyembah engkau patung yang kau dirikan. Aku tidak mau menyembah siapapun kecuali Allah yang telah aku percayai. Hari-hari ini saudara dan saya akan menghadapi situasi yang mungkin akan lebih ganas lagi. Alkitab berkata, ayat yang ke-8, adapun aku memang ku dengar hal itu tetapi tidak memahaminya. Lalu kutanya, Tuanku, apakah akhir dari segala hal ini? Kita berkata, tapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan bermeterai sampai akhir zaman. Ini kuncinya. Yang pertama, banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Tetapi orang-orang apa? Bijaksana akan memahami. Betapa saudara dan saya di hari-hari ini dihadapkan orang yang bijaksana. Bijaksana yang bagaimana? Bijaksana sesuai dengan yang Tuhan mau. Api Tuhan yang dinyatakan melalui Daniel ini. Pengujian yang dialami oleh Sadrak, Mesak, Abednego, dia telah dapatkan. Dia telah mengalaminya. Dan ini Alkitab berkatakan timbul kesesakan yang belum pernah terjadi. Dengar baik-baik Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Di hari ini, mari kita jangan fokuskan bagaimana mengatasi masalah dan keadaan yang ada. Ekonomi, sosial, ataupun apapun yang di sekitar kita lah. Itu memang sedang terjadi. Tapi coba pikirkan saudara, bagaimana saya mengatasi ini? Mengatasinya bagaimana? Kalau saudara dan saya mau naik kelas sekali lagi harus menghadapi namanya ujian. Itu mutlak, nggak bisa enggak. Tapi apa ada anak-anak yang di sini mungkin kebetulan waktu masih stay at home ya, di saat ini masih berkata, wah ayo kita tolak guru-guru supaya tidak membuat ujian dan kita lulus semua. Tetap ada, kerjakan kamu, kerjakan ini, kerjakan itu. Diuji kemampuan anak-anak kita. Dan saya mungkin tidak pernah ketika mungkin ada seorang pendeta didatangi anak, besok mau ujian gitu umpamanya. Pak pendeta ini anak saya mau menghadapi ujian, besok yang paling dia takuti adalah mungkin matematika. Apa ada mungkin Pak pendeta? Iya, mari kita berdoa dan kita akan tengking
pelajaran matematika itu tidak ada. Dan anak itu tidak akan menjalani ujian matematika. Ada nggak kira-kira? Enggak lah, kalau ada kebangetan tuh yang berdoa. Matematika tetap harus ada. Yang kita doakan, beri anak ini kemampuan untuk mengerjakan. Nah hari ini juga demikian. Situasi keadaan dunia yang sekarang saudara dan saya sedang alami. Jangan saudara risaukan lagi, jangan saudara khawatirkan. Sekali lagi dalam badai Tuhan ada. Di dalam lembah Tuhan ada, Daud ngomong. Dan bahkan di puncak Gunung Sinai ada Tuhan di situ. Di dalam tengah-tengah pandemi yang saat ini saudara sedang alami, adakah Tuhan? Itu pertanyaannya. Tapi kalau saudara punya ketetapan dalam hidup saudara seperti Sadrah, Mesakh, Abednego, kanan kiri boleh menyimpang dan tidak percaya lagi pada Allah yang dia sembah, Allah Israel, Allah Bapa Abraham, Ishak dan Yakub. Tapi aku tak akan menyembah Allah yang hidup. Dan hari-hari ini saudara akan lihat nanti banyak orang akan meninggalkan Tuhan. Karena sepertinya Tuhan sudah tidak menjawab doanya. Sepertinya Tuhan sudah tidak ada sesuatu lagi yang kita harapkan. Hati-hati. Dalam kitab yang lain kesesakan dan kesukaran itu akan semakin merajalela. Yang saudara dan saya harus bijaksana. Bijaksana bagaimana? Sekali lagi saya katakan. Sadrah, Mesakh, Abednego tidak pernah menengking itu api supaya padam. Supaya mati dan dia akan ada di dalam ruangan dapur yang adem banyak AC-nya. Enggak. Tapi dia alami. Tapi keteguhan hatinya. Ketetapan hati ini yang membuat dia sejuk. Membuat dia seperti di surga. Karena dia ngerti walaupun dalam beban masalah yang berat. Dalam api yang 7 kali lipat dari biasanya. Selama Tuhan ada, aku tidak akan pernah mati. Aku tidak pernah terbakar. Itu ketetapan orang-orang percaya. Seperti Sadrah, Mesakh, dan Abednego. Dan saudara lihat setelah mengalami yang namanya perapian dapur api yang menyala-nyala. Pembalikan terjadi, raja berkata, siapa yang tidak menyembah Allah yang ketiga orang ini sembah, dia yang harus mati. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Api yang Tuhan berikan di akhir zaman ini. Satu, tujuannya untuk memurnikan orang-orang. Masihkah dia setia? Masihkah dia percaya? Dan api ini yang akan menentukan saudara dan saya layak masuk surga apa enggak. Kalau enggak ya seperti tadi pengawal dari Raja Nebukadnezar yang dia kebakar. Alkitab yang lain berkata, perbuatan orang akan menyertainya sampai akhir zaman. Kalau dia emas, kalau dia batu, kalau dia besi. Tapi kalau dia jerami, dia akan kelihatan terbakar dan tidak dipakai orang. Sekali lagi, api Tuhan yang saat ini mungkin saudara akan alami. Harus bijaksana saudara dan saya. Harus ngerti apa yang Tuhan mau. Walaupun kita nggak ngerti situasinya kira-kira mau kemana. Tapi Alkitab berkata, api itu harus ada untuk memilih orang yang bijaksana dan orang yang fasik. Dan orang bijaksana dia yang mengerti bahwa ini dari Tuhan, maka dia akan mengalami yang seperti Sadrah, Mesakh, Abednego. Tapi orang fasik, dia akan menggerutu, dia akan mengeluh, dia akan kegerahan, dia akan emosi. Dan akhirnya dia nggak sampai dapur perapian yang menyala-nyala. Baru beberapa meter mungkin radiasinya sudah gosong dan bau dan binasa. Itu orang-orang fasik. Jadi saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di pagi yang Tuhan berkati ini, di hari yang Tuhan anugerahkan ini. Saudara harus bijaksana. Dalam segala hal bertindak, berpikir dan berdoa. Dan mohon hanya kekuatan Allah. Kalau memang api itu menimpa kita dan kita alami, dengar baik-baik. Tuhan bersama dengan kita. Tuhan bersama dengan orang yang percaya. Dan yang kedua, kita baca, saya akan percepat dalam Yohanes. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nih kuncinya sudah dikasih. Barang siapa yang tidak tinggal di dalam aku,
Apa? Ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Bahasanya berarti metode ya, ataupun formulanya ataupun sifatnya sama, yaitu apa? Api, panas tentunya. Dan mungkin banyak dijauhi orang ya, kalau sedikit menjadi kebutuhan kita ya, untuk lilin lah, untuk masak air, tapi kalau udah besar akan menjadi musuh kita, itu api. Suatu unsur dalam dunia ini yang bisa nggak bisa saudara dan saya hadapi. Tapi satu perkara pada pagi hari ini saudara tangkap, saudara harus bijaksana mengerti apa yang Tuhan mau. Ketika saudara menghadapi api itu, yang pertama tujuan api yang Tuhan berikan melalui Daniel tadi adalah untuk memisahkan orang fasik dan orang-orang bijaksana. Harus ada ujian melalui api. Dan yang kedua, sebelah kiri api yang disediakan oleh apa? Orang-orang yang tidak melekat kepada Tuhan, yaitu orang-orang yang jauh daripada Tuhan. Dan hari-hari ini saudara dan saya akan banyak menemuinya. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan apa? Dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Apakah itu akan ada keselamatan ketika masuk dalam api, dicampakkan lalu terbakar? Tidak ada, saya katakan. Karena apa? Karena orang yang sudah dicampakkan, dia lepas dari pokok anggur itu. Dan ini karena kehendak Tuhan, kamu sudah tidak mempercayai aku lagi, kamu sudah tidak mengandalkan aku lagi, maka aku lepaskan dari pokok anggurku dan aku campakkan dalam api dan musnah terbakar selama-lamanya di neraka. Tapi api yang dari Tuhan, yang disediakan buat orang-orang yang percaya pada Tuhan, seperti Sadra dan Abednego, aku mau sengaja menaruh kamu, ada api di situ. Tinggal kamu mau percaya kepada saya apa enggak, tinggal kamu akan tetap teguh percaya kepada saya apa enggak. Sekarang kamu harus masuk dalam api itu. Dan Abednego, Sadra dan Mesa, aku tetap percaya pada engkau. Walaupun api, walaupun badai apapun, selama engkau yang ada dalam hidupku dan aku ada dalam hidup engkau Tuhan, maka itu yang terbaik. Dan masuklah dalam dapur api yang menyala-nyala. Dan apa? Surga yang dialami oleh Sadra, Mesa dan Abednego. Sebelah kiri, Tuhan tetapkan api untuk membakar orang-orang fasik, orang-orang yang sudah lepas dari pokok anggur itu, dan orang yang sudah tidak mau mempercaya lagi Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan Alkitab berkata, kan aku patahkan dan aku campakkan dan aku akan bakar dengan api yang sudah disediakan buat orang-orang fasik. Tetapi api di sebelah kananku yang saudara dan saya harus hadapi pada hari-hari ini. Hari-hari pemurnian, hari-hari pengujian iman saudara dan saya kepada Tuhan. Masih adakah Tuhan apa tidak? Saudara kalau mau masuk, mempercaya imanmu itu masih kuat atau tidak? Masuklah dalam api yang Tuhan berikan. Karena ketika saudara dan saya tidak ada Tuhan lagi, masuk dalam api yang Tuhan berikan pasti akan kebakar, pasti akan hangus dan pasti mati. Tapi Sadra, Mesa, Abednego dia ngerti. Walaupun badai, walaupun api besar, walaupun guruh sekalipun, guntur, di tengah laut pun badai. Selama itu kehendak Tuhan, aku harus jalani bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan 3 orang menjadi 4 orang, karena satunya dewa, yaitu Allah sendiri, saya terlalu yakin. Bapak Ibu yang terkasih sekali lagi, hari ini diperhadapkan api yang menguji kamu, saudara dan saya, atau api yang menghanguskan. Karena ketidakpercayaan anak-anak Tuhan lagi kepada Tuhan sebelah kiri. Dan adalah kematian, kebinasaan selamanya. Saudara dan saya saat ini sangat jarang mungkin bertemu dengan anak saudara ketika saudara mungkin bergumul, bercengkerama seperti dulu lagi. Karena ada physical distancing, keterbatasan dan keterbatasan.
Beberapa orang mungkin sudah, Tuhan ngapain ada seperti ini? Aku sudah gak bisa ketemu sahabatku lagi, aku gak bisa lagi bersama dengan temanku karibku. Kau hanya bisa melihat hanya dalam layar kaca saja, dalam handphoneku Tuhan. Coba dengar baik-baik, pada hari ini kalau itu yang saudara dan saya sedang alami, dan itu memang kehendak Tuhan, seperti dalam kitab Daniel tadi, tetaplah percaya, Tuhan, walaupun di depan kanan kiriku tidak ada siapapun, dan bahkan jauh sejauh-jauhnya, beda pulau lah, beda negara dan sebagainya, aku yakin engkau ada di sini sebagai penghiburku, sebagai sahabatku, sebagai kekuatanku, maka itulah surga saudara akan nikmati. Saat itu juga kedamaian, kesejahteraan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari bersama-sama Bapak Ibu yang terkasih. Hari-hari ini ada dua api. Di kiri saudara, api ketidakpercayaan sehingga kebinasaan adanya. Tapi di kanan saudara, api kekekalan yang Tuhan berikan untuk pengujian orang-orang yang percaya. Dan akan menikmati surga seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Dua unsur yang sama, sekali lagi dua unsur yang sama. Api. Dua-duanya juga dari Tuhan, dipersiapkan untuk siapa? Untuk manusia. Dua-duanya. Tapi yang satu, api untuk menghukum orang-orang yang percaya. Tapi api yang satunya untuk menguji orang-orang percaya. Dan saya berharap saudara dan saya masuk di dalam api perapian yang menyala-nyala. Tapi janganlah takut karena Tuhan menyertai saudara dan saya sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur pada pagi yang luar biasa Tuhan Kau berkati kami. Kalau api ada di sekitar kami, di depan kami Tuhan, bahkan mungkin akan kami alami Tuhan. Kalau itu sebagai ujian Tuhan, biarlah Tuhan seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, Kau tetap menyertai kami, Kau memegang tangan kami, dan Kau menuntun kami. Sehingga kami akan menikmati dapur api yang menyala-nyala itu seperti surga. Dan bahkan Engkau tinggal di situ Tuhan. Namun Tuhan, ketika kami mengerti api kebinasaan itu karena ketidakpercayaan orang-orang lagi Tuhan kepadamu. Tuhan ampuni kami Tuhan. Pada pagi hari ini kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Supaya kami bijaksana menghadapi situasi saat ini Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kuatkan dan teguhkan kami. Tetap percaya, berharap kepada Tuhan kami Yesus Kristus dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Ya, puji Tuhan, setelah kita mendengar firman Tuhan, kita akan berikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Kita akan bawa persembahan kita akan angkat di hadapan Tuhan. Seberapapun yang dapat kita persembahkan pagi hari ini, saudara yang di gereja, saudara yang ada di rumah, kalau saudara memang ada persembahan, jangan datang pada Tuhan dengan tangan yang kosong. Karena Tuhan ingin melipat gandakan. Kalau engkau membawa tangan yang kosong, akan dilipatkan 100 kali pun, itu akan menghasilkan 0 yang sangat besar. Tapi berapapun yang dapat kita persembahkan, kalau Tuhan akan mengkalikan setiap persembahan kita boleh diberkati. Haleluya. Persembahan saudara bisa diserahkan pada ketua permata, dan ketua permata bisa disetorkan ke bendahara gereja. Kiaralana masyangkata kayaralama syangkaralama kinia. Ya Tuhan, kami bawa setiap persembahan kami ke hadirat-Mu. Kiranya Tuhan menerima persembahan kami. Tuhan menguduskannya. Tuhan bersukacita setiap persembahan kami. Baik persembahan perpuluhan, baik persembahan untuk operasional gereja ini. Dan Engkau akan berkati setiap anak-anak-Mu kembali berlipat kali ganda ya Tuhan. Lewat setiap usaha, setiap pekerjaan, setiap pelayanan kami semua Tuhan. Bahkan ada berkat-berkat secara supranatural. Berkat-berkat ilahi yang datang dari surga. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya. Kita berikan persembahan kita. Sajeke kula nderek Gusti. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita bersyukur ibadah pagi ini sudah selesai dan kita akan berdoa bersama-sama ya. Kita akan berdoa, kita akan berdiri bersama-sama, kita akan naikkan doa syafaat ya. Yarala masyangkata kayarala makin ya. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau telah memimpin dan berkati dalam ibadah pada pagi hari ini. Engkau di tengah-tengah kami dan rancangan-Mu adalah rancangan luar biasa. Engkau rindu setiap kami berhasil ya Tuhan, apapun yang kami kerjakan dalam dunia ini. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan kami semua menjadi berkat buat banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat seluruh jemaat Tuhan yang ada di gereja Isa Masndoro ini khususnya Tuhan. Juga jemaat-jemaat Tuhan yang ada di tempat-tempat lain. Yang ada di kota, yang ada di desa, yang ada di pelosok pedalaman. Engkau memberkati mereka semua pribadi lepas pribadi Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan buat mereka berhasil. Diberkati dan menjadi berkat buat banyak orang. Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami tak berdoa buat bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Tetap dalam perlindungan Tuhan. Dan kami percaya bahwa pandemi virus corona ini pasti segera selesai Tuhan. Dan Engkau akan memulihkan ekonomi di Indonesia. Setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan Engkau tak berkati pemimpin-pemimpin kami. Sekaligus Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo Tuhan. Sama dengan keluarga, staf, menteri, dan bersama dengan TNI, Polri, DPR, MPR, Tuhan Engkau akan memberkati mereka semua. Dan boleh membawa bangsa ini, bangsa yang diberkati Tuhan. Bangsa yang takut akan Tuhan. Bangsa yang menyembah kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Engkau tak memberkati tim medis, baik para dokter maupun para perawat ya Tuhan. Berikan kekuatan buat mereka. Ada mereka yang sakit, Engkau menjamah dan menyembuhkan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa kalau ada jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Engkau memberkati mereka dengan umur panjang, dengan kesehatan, dengan rezeki yang berlimpah-limpah. Dan makin hari makin cinta Tuhan lebih dari segala-galanya.
Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah pagi ini. Buat setiap kami hidup dalam kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita dan kita akan terima segala berkat Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Setelah kita menjalankan ibadah pagi ini, angkatlah hatimu dan pandanglah Tuhan. Dan terimalah berkat-berkat-Nya. Sebab Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajah-Nya. Dan memberikan kau damai sejahtera dan sukacita. Diberkatilah engkau di kota. Diberkatilah engkau di desa. Diberkatilah di mana engkau berada. Kemanapun kau pergi, kau selalu diberkati dan menjadi berkat buat banyak orang. Diberkatilah hidupmu, kira engkau dijauhkan dari segala sakit penyakit apapun juga. Sebab bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan engkau dan memberikan kau kesehatan ilahi. Diberkatilah rumah tanggamu, biarlah memiliki rumah tangga yang berkualitas, rumah tangga yang sukses dan bahagia. Diberkatilah lumbung-lumbungmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah hasil panenmu, diberkatilah ternakmu, diberkatilah bisnis dan pekerjaanmu, diberkatilah pelayanan dan studimu. Dan kiranya segala berkat Tuhan dilimpahkan dalam hidupmu, yaitu berkat kasih dari Allah Bapa di surga, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah bersama Roh Kudus akan memberkati dan menyertai kita semua, dan buat kita berhasil mulai pagi ini sampai selama-lamanya, yaitu sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Haleluya. Amin. Tuhan bersama katakan amin. God bless you.